Ya teman-teman, kembali lagi di channel Matematika Back to School. Sekarang kita akan belajar materi desimal ya. Pelajaran yang selalu ada dari SD, SMP, dan SMA. Sekarang yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan. Ini contoh soalnya ya, ada 3 contoh soal di sini. Teman-teman cuma harus ingat satu syarat, kalau penjumlahan harus disamakan komanya. Bagaimana jika ini tidak ada koma? 5 ditambah 1,20. Ini tuh 5 artinya 5,0. Jadi seperti ini. 5,0. Sebenarnya seperti itu. Maka ditulisnya 5. Sama seperti penulisan 6,20. Bisa ditulisnya menjadi 6,2. Jadi 0 di belakang koma, paling belakang ya tapinya ya, bisa tidak ditulis. Ini nilainya sama. 6,20 dengan 6,2 nilainya sama. Kita balik lagi ke sini ya. 5 ditambah 1,20. 5 itu artinya 5,0. Jadi ini kalau dihapus, berarti 1,20-nya tulisnya di mana? Di sini. Nah, karena tadi kan komanya itu koma 0. Jadi harus diratakan gitu ya. Jadi berapa? 6,20. Nah, ini jawaban soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua, 2,145 ditambah 1,23. Ini nyebutnya 23, nggak boleh 23. Ini nyebutnya 145, nggak boleh 145. Karena kalau di belakang koma sebutnya satuan. Ya. Sekarang bagaimana? Ini tinggal diratakan saja komanya. 2,145 tambah 1,23. Nah, ini kan ada bolong, nggak apa-apa, yang penting komanya rata. Oke. Kita turunkan 5, kemudian 7, kemudian 3, kemudian koma, kemudian 3. Ini jawabannya. Oke, mudah-mudahan sampai sini dimengerti ya. Sekarang soal yang ketiga, 26,5 ditambah 0,75. Nggak boleh 75, tapi 75, satuan. Bagaimana kalau seperti ini? Kita ratakan lagi komanya. Langsung aja di sini ya, 0, nah, sama-sama rata ya komanya ya. 75. Seperti itu. Ditambahkan. Turunkan 5. 7 tambah 5, 12. Simpan 1. 7. Ini komanya turunkan 2. Nah, ini jawabannya. Ya. Sampai sini sudah paham ya. Mudah-mudahan ya. Kita coba ke yang nomor 2. Pengurangan desimal. Sebentar saya hapus dulu. Sekarang kita lanjut yang kedua ya, yaitu tentang pengurangan desimal. Sama caranya seperti tadi, yaitu dengan diratakan komanya. Ini 3 artinya 3,0. Berarti kita harus taruhnya di sini. 6,25 kurang 3 di depan. Gitu ya. Karena ini sebenarnya 3 itu 3,0. 0,0 tidak usah ditulis bisa jadi 3. Kita kurangkan 5, 2, 3, koma turunkan. Nah, ini jawabannya. Kemudian yang nomor 2, 8 dikurang langsung ya, 8 dikurang. Nah, ini kan 8 berarti 8,0 juga berarti kan? Berarti 0 kita taruh sini, 0,40. Angka 40 ini bisa ditulis 0,4. Bisa ditulis 0,40. Turunkan 4, 6, 7. 7,60. Kemudian yang ketiga, 4,7 dikurang 2,25. Nah, berarti di sini ya, 2,25 gitu ya. Komanya harus rata. Nah, di sini kan nggak bisa. Jadi kita pinjam dulu. 7 pinjam ke sini jadi 10. 10 kurang 5, 5. Seperti pengurangan biasa. 7 berubah jadi 6. 6 kurang 2, 4. Komanya diturunkan. 4 kurang 2, 2. 2,45. Ya. Yang nonton bagaimana Cece dan Dedel? Apakah bisa dipahami? Ya bisa. Nah, paham ya. Sekarang kita coba yang terakhir, yang ketiga. Pembagian desimal. Sebentar ya, dihapus dulu. Ya, sekarang kita masuk poin nomor 3, yaitu perkalian desimal. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan adalah ratakan komanya, kalau perkalian kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Itu syaratnya. Jadi 15 dikali 1,5. Ada berapa angka? 1 angka di belakang koma. Yaitu 0,5. 1 angka doang nih di belakang koma. Jadi kita susun seperti biasa. Perkalian biasa. Komanya kita abaikan dulu ya. Jadi 15 kali 15. 5 kali 5, 25. Kemudian sini 7, sini 5, dan sini 1. Kita tambahkan 5, 2, 2. Ini belum ada komanya ya.
Sekarang kita lihat, baru kita kasih komanya berapa. Ini ada koma? Tidak. Ini ada koma? Ada. Ada berapa angka di belakang koma? Belakang koma. Berarti ada 1 angka. Berarti kita kasih 1 angka aja. Tuh. Seperti itu. Kita pasang koma 1 angka. Kalau di sini ada ini koma lagi. Seandainya begini. 1,5 dikali 1,5. Berarti ada 1 dan 2. 2 angka di belakang koma. Berarti komanya harus di sini. 2,25. Kalau ada 2 angka di belakang koma 2,25. Tapi karena ini cuma 1 angka di belakang koma menjadi 22,5. Ya. Kita coba soal yang kedua. 8 kali 2,4. 2,4 kita anggap 24. Kita taruh atas boleh, 24-nya 8-nya taruh bawah biar gampang. Ya kan? Komanya nanti belakangan. 8 kali 4 32, simpan 3. 8 kali 2 16 tambah 3 192. Oke. Sekarang kita hitung lagi. Ada berapa angka di belakang koma? Oh, ada 1 angka saja. 2,4. Berarti 1 angka di belakang koma. Ini juga 1 angka di belakang koma hasilnya. Koma, sisa 1 angka. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir 3,5 dikali 2,16 nih. Komanya kita abaikan dulu. Jadi angka besar dulu di atas ya. 216 kali 35. Angka besar dulu. 0, 8, 10. 18, 4, 6. Kita totalkan 0, 6, 5, 7. Terlihat? Komanya pasangnya di mana? Kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Saya tulis di sini hasilnya ya. 7, 5, 6, 0. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 angka ya. 1, 2, 3. 3 angka. Kita hitung. 1, 2, 3. Pasang koma. Nah. Ada 3 angka betul tidak? 1, 2, 3. Betul. Gitu ya. Ini bisa ditulis 7,560 atau 7,56. 0 yang paling belakang tidak usah ditulis boleh. Sampai sini mudah-mudahan mengerti ya. Kita masuk lagi ke pembagian. Cece, Dedel masih menyimak yang di belakang? Masih. Oke, sekarang kita masuk materi keempat, pembagian. Saya menjelaskan di sini buat yang nonton sama buat anak saya yang di belakang ya. 4,5 dibagi 0,5. Cara pertama, mundurkan koma. Cara kedua, dijadikan pecahan. Kita pakai cara pertama dulu, mundurkan koma. Karena ini kebetulan 1 angka di belakang koma, ini juga 1 angka di belakang koma, berarti sama-sama kita mundurkan 1 komanya. Jadi kalau ini komanya dimundurkan 1, ini dimundurkan 1. Gitu. Berarti kan 45 saja. Sama 5 saja. 0 kan tidak dipakai karena sudah mundur. 0,5 kan berarti 5. 4,5 dimundurkan 1 menjadi 45. 0,5 dimundurkan 1 jadi 0,5. 0,5 itu artinya 5 berarti kan ya. Berarti 45 dibagi 5, 9. Kalau pecahan seperti apa? Pecahan seperti ini. 4,5 dibagi 0,5. 4,5 itu berapa? 45 per 10. Dibagi 0,5 berapa? 5 per 10. Kenapa per 10? Karena ada 1 angka doang di belakang koma. Kalau ada 2 jadi per 100. Gitu ya. Kemudian balik lagi ke rumus pecahan. Kalau dibagi berarti menjadi dikali. Tapi dibalik angkanya. 10 per 5. Dibagi berubah menjadi kali, dibalik angkanya. Kita coret aja nih. 10 sama 10 berarti sama-sama dibagi 10. Jadi 1. Kemudian 45 kali 1, 45. 1 kali 5, 5. 45 bagi 5, 9. Jawabannya sama. Pakai 2 cara, mana saja jawabannya sama. Ini contoh soal yang pertama. Saya kasih contoh soal yang kedua ya. Sebentar. Contoh soal yang kedua. 3,6 dibagi 0,02. Kita pakai cara yang pertama dulu ya. Mundurkan koma. Jadi kalau ini kan ada 2 nih. 2 angka di belakang koma. Ini hanya 1. Jadi kita mundurkan 2 aja. Biar 2-nya menjadi. Jadi gini kan. 002. Mundurkan 2 komanya 2. 1, 2. Mundurin 2. Berarti kan sampai sini kan 2. Gitu kan. 002 tuh berarti 2. Ya. Ini kan mundurkan 2 bagaimana kalau 3,6? 3,6 dimundurkan 2. Berarti begini kan. 3, 6, 1, 2 gitu kan. Mundur 1, mundur 2 gitu. Ini kan kosong berarti tambahin 0.
gitu. Kalau mundur 1 jadi 36. 3,6 kalau mundur 1 jadi 36. Tapi kalau mundur 2 tambahin 0. Gitu. Kalau mundur 3 tambahin lagi 0-nya. Seperti itu. Berarti ini yang dibagi mana? 360 bagi 2. Cara gampangnya 360 dibagi 2. Hasilnya 180. Kita coba pakai cara pecahan. Cara yang kedua dijadikan pecahan. 3,6 dibagi 0,02. Berarti 3,6 itu berapa? 36 per 10. Karena satu angka di belakang koma per 10. Nah ini ada 2 angka. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti 2 per 100. Seperti itu. Di 36 per 10 dibalik lagi angkanya. Dikali 100 per 2. Ini bisa kita bagi 10 jadinya 1. Ini dibagi 10 jadinya 10. 36 kali 10, 360. 1 kali 2, 2. Hasilnya sama, 180. Mana cara yang disuka silahkan dipakai karena jawabannya sama. Kalau punya soal sulit masih belum mengerti boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Dadah semuanya. Dadah.